Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Ameliana dari kelas 2B jurusan Administrasi Negara dengan NIM 12070524297. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Devianti dengan NIM 120707526396. Saya Desma Ronisa Fitri dengan NIM 12070526183. Saya Jet Nur Kumalasari dengan NIM 12070525902. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hubungan sosial antar masyarakat etnis. Definisi etnisitas. Etnisitas merupakan konsep yang kompleks. Etnisitas juga dapat diartikan sebagai bangsa. Berdasarkan akar kata, etnisitas berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethnos yang berarti bangsa dan ethnikos yang berarti lainnya. Dalam pengertian ini, maka etnisitas menitik beratkan pada adanya perbedaan antara apa yang dipandang sebagai bangsa dan kelompok-kelompok yang dipandang sebagai bukan bangsa. Komposisi etnis. Salah satu cara untuk melihat komposisi kelompok etnik di Indonesia adalah dengan melihat peta demografi penduduk. Tetapi, informasi mengenai komposisi kelompok etnik di Indonesia hanya dapat dilihat pada data sensus penduduk tahun 1930 dan 2000, Surya Dinata 2003-13. Sensus 1930 adalah sensus yang dilakukan pemerintah Belanda, sedangkan tahun 2000 adalah pertama kalinya Badan Pusat Statistik Indonesia memasukkan pertanyaan tentang etnisitas. Pola hubungan antar etnis. 1. Masa kolonial. Hubungan antar etnik dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan yang telah terjadi pada masa kolonial Belanda. Hubungan antar etnik pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum masa kolonial dalam bentuk hubungan perdagangan dan pertukaran budaya. Namun, masa kolonial merupakan satu titik penting sebab kelompok etnik di wilayah jajahan berinteraksi dengan pemerintah kolonial. 2. Pasca kolonial, Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dampak yang dibuat pemerintah kolonial masih membekas, bahkan hingga kini. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang menempatkan kelompok etnis Cina bukan bagian dari negara Indonesia. Kenyataannya menarik pada gerakan nasionalis yang memperoleh kemerdekaan dan menguasai pemerintahan Indonesia. Belanda dan pengusaha-pengusaha Eropa digantikan oleh orang-orang Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan dan politik. Tetapi tidak terjadi perubahan pada status kelompok Cina, baik kelompok yang terpisah dan masyarakat pribumi, maupun kelompok yang mengontrol ekonomi modern dalam masyarakat Indonesia. 3. Masa reformasi hubungan antar etnis di Indonesia tak lepas dan sejarah dan bagaimana negara mengatur hubungan tersebut. Pemerintah cukup memegang peranan dalam mengatur hubungan itu. Karenanya, perubahan peta politik dan kebijakan publik penting untuk dijadikan dasar dalam menganalisa pola hubungan etnis di Indonesia. Hubungan sosial antar kelompok etnik. Yang pertama, isu tentang hubungan antar kelompok etnik masih menjadi isu penting terutama pada masa reformasi ini. Yang kedua, etnisitas dan hubungan antar kelompok etnik dipandang memiliki hubungan yang erat dengan masalah-masalah pembangunan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah sebuah potensi untuk membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, kecenderungan ini memang tidak saja terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia, namun telah menjadi kecenderungan pada masyarakat dunia seperti diungkapkan Huntington. 4.
4 teori tentang penyebab konflik antar etnis menurut Biman tahun 2002. Yang pertama, dilema keamanan kelompok etnik. Segala usaha untuk meningkatkan keamanan yang dilakukan suatu kelompok sehingga menimbulkan reaksi balik dari kelompok lain pada akhirnya membuat kelompok tersebut merasa kurang aman. Yang kedua, perlindungan status konflik etnis muncul sebagai konsekuensi atau hasil dari ketakutan kelompok terhadap dominasi kelompok lain, baik secara material maupun budaya. Yang ketiga, ambisi hegemoni. Suatu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan bertahannya nilai-nilai budaya dan institusi mereka saja, tetapi ingin menjadi kelompok dominan. Yang keempat, aspirasi kaum elit. Adanya ambisi dari elit kelompok etnik tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan isu-isu ketakutan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.